Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sepindah monggo kita sedaya sami ngujuaken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Syukur ginakaken lisan tansah maos memuji dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillah. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi mireng utawi mirsani perkawis ingkang sae, perkawis ingkang dadosaken manah dados bingah niku napa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ginakaken lisan maos alhamdulillah. Mawi waosan ingkang jangkep nggih menika alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nggih, segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya, ya, kesempurnaan dengan kenikmatannya kebaikan itu menjadi sempurna. Nanging Kanjeng Nabi mawi napa manggihi perkawis ingkang boten dipun remeni, ya, perkara-perkara yang menyedihkan, maka beliau membaca alhamdulillahi ala kulli halin. Napa bersyukur kepada Allah pada setiap keadaan. Okay. Sholawat salam ugi katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga lan ugi orang-orang yang senantiasa mengikuti ya sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah wonten ing dalu menika kita lajengaken pembahasan fikih ibadah. Ing pundi sakmenika sampun dugi bab ingkang angka gangsal 12 nggih menika salatul janaiz atau salat jenazah, ya, hukum-hukum ingkang berkaitan kalian jenazah. Niki penting sebab kula panjenengan sami mbok bilih napa menemui ya di masyarakat niku kathah sanget perkawis-perkawis ingkang hubunganipun kalian jenazah kematian, nanging napa dipun tindakaken boten sesuai kalian tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten agami Islam sampun dipun jelaskan ya bahwa mengurus jenazah itu sangat simpel, sangat mudah. Nggih. Kita juga ketahui bahwa di Indonesia niki banyak ragam suku. Nggih, banyak agama selain agama Islam. Nggih wonten mawi tiyang ingkang sampun tilar donya niku mboten dikubur. Disukake didamelke griya, kemudian apa jenazahnya niku diawetkan terus diletakkan di rumah tersebut. Ya, terus nanti napa setiap beberapa tahun diadakan acara, ya, bahkan diganti bajunya dan lain sebagainya. Enten mawi tilar donya meninggal dunia niku napa diletakkan di gunung, di bebatuan, tidak dikubur, ya diawetkan.
ya. Mereka napa masih percaya dengan roh, ya, roh-roh mereka. Enten ingkang tilar donya niku diobong, ya, sudah meninggal dunia tidak dikubur tapi apa, dibakar. Ada orang yang meninggal dunia tapi cara mengkuburkannya dinapakne, didandani, nggih, dikai jas, dikai klambi sing disenengi, nggih, dikai sepatu, dikai dasi, dikai topi, napa sing disenengi nggih katut dikubur. Nggih, kecuali sing gede-gede mboten dikubur, mbok menawi kuburane mboten amot. Ku seneng mobil terus mobilnya nggih melu dikubur. Nah niku bingung mungkin lek gawe napa kuburan, nggih. Tapi agama Islam, ya, agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Nggih, kita lihat sing tilar donya niku nggih saking golongan napa kemawon tapi peraturannya sama, tuntunannya sama. Niku raja, menteri, rakyat biasa, wong sugih, wong melarat niku sama, diapakan? Dikafani. Nggih, dimandikan kemudian dikafani dengan kain yang sama. Mboten didandani ngagem-ageman ingkang mahal. Nggih, yang mewah tidak. Ya, cukup dikafani dengan kain kafan yang warnanya putih dan sama. Tuntunannya juga di dalam agama Islam, kalau orang sudah meninggal dunia niku kuburannya tidak boleh dibangun, diplester, dikijing. Tapi prakteknya di masyarakat sekarang ya dikijing. Yeah, dikijing, di keramik, bahkan ada promo beli kijing 1 dapat 2. Nah, sing mati pinten? Sing mati siji kok kijinge tok loro niku sing siji nggih sinten? Oh, nggih sing tumbas. Napa nggih cadangan, nggih. Sampai seperti itu. Tapi agama Islam ya semua niku raja, wong sugih, wong melarat, nggih, menteri niku kuburannya sama. Kain kafannya pun sama. Masya Allah. Ya, berbeda dengan orang-orang yang lain atau agama yang lain, kudu dipeti, didandani, ya, kemudian nanti dikijing, dibangun kuburan yang mewah. Dan kalau dia kuburan orang kaya, kuburannya beda dengan orang yang miskin, tidak. Ya. Negara ingkang mempraktekkan sunnah, menjalankan syariat Islam jenengan persani, nggih, sing tilar donya niku raja napa rakyat jelata kuburannya sama, rata dengan tanah. Nggih. Terus napa mboten disukani asma, tidak dikasih nama. Nggih, biasanya nek kuburan-kuburan di sekitar kita kan dikasih apa? Nama. Ya, nama fulan, lahir tahun, bulan, tanggal sekian. Nanti meninggalnya juga ditulis. Ya, tapi Islam ya mengajarkan hal yang sangat sederhana dan mudah dan bisa dikerjakan oleh semua manusia, tidak memandang strata. Entah itu yang meninggal siapapun perlakuannya sama, dikafani dengan kain putih, ya, dikubur, dan kuburannya tidak boleh dibangun atau dibuat sesuatu yang mewah. Inilah agama Islam. Nah, insyaallah wonten ing dalem menika kita napa ajeng membahas kaitanipun tentang ahkamul janaiz, ya, hukum-hukum seputar jenazah, ya, memandikan, ya. Jadi hak apa yang harus kita lakukan kalau ada orang meninggal itu sebenarnya simpel, ya. Yang pertama apa? Memandikan, ya. Terus yang kedua apa? Dikafani, ya, dimandikan, terus apa? Dikafani. Kemudian yang ketiga disolatkan, ya. Kemudian yang keempat apa? Dikuburkan, ya, dikuburkan. Kemudian yang terakhir apa? Didoakan, ya, didoakan, ya, ketika kita berada di kuburannya mengiringi jenazah. Dan di dalam Islam, ya, mengiringi jenazah, menyolatkannya, ya, itu merupakan suatu keutamaan yang sangat besar. Terus jamaah rahimani wa rahimakumullah, nggih niki mukadimah supados kula panjenengan sami nggadahi perhatian ingkang langkung linuwih, nggih, terutama babagan kalian jenazah. Ya, sebab kita sedaya sak mangke bakal dadi napa? Jenazah, dados camat, calon mati, nggih. Niku. Dan namanya kematian niku tidak memandang napa?
usia. Nggih. Kadang sing wis sepuh lelaranen nggih mboten mati-mati. Sing enom awake sehat malah mati dhisik. Niku nggih wonten. Nggih. Dan tidak memandang tempat. Allah ngendikaken wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang itu tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Dan seseorang tidak akan tahu di bumi mana Allah akan mengambil nyawanya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita waos bab ingkang angka gangsal 12 wonten mriki judule salat jenazah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Monggo sinten ingkang badhe maos ingkang sepindah. Salat jenazah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Kata jazayun adalah jamak dari jazayun dan jinazatun, maknanya sama. Ada yang berkata jazazatun dengan jim di fathah adalah nama untuk mayit, sedangkan jinazatun dengan jim di kasrah adalah nama untuk keranda mayit. Manusia patut mengingat kematian dan akhir hidupnya di dunia ini, sehingga dia akan bersiap diri menghadapinya dengan amal soleh dan berbekal untuk akhirat, bertaubat dari kemaksiatan dan melepaskan diri dari kezaliman. Disunahkan menjenguk orang sakit, mengingatkannya agar bertaubat dan berwasiat. Lalu bila orang sakit menghadapi sakaratul maut, disunahkan mentalkinkannya dengan la ilaha illallah dan menghadapkannya ke kiblat. Lalu bila dia meninggal, maka disunahkan untuk memejamkan kedua matanya dan bersegera menyiapkan jenazahnya untuk memakamkannya. Ya, al-janaiz niku jamak, bentuk jamak saking kata janazah. Dados jenazah niku nek miturut wong Indonesia niku diambil napa bahasa serapan saking bahasa Arab. Nek nak jenazah asline napa janazah. Nggih bahasa Arabipun janazah. Nggih. Atau jinazah ingkang maknanipun sami. Nggih. Wonten ingkang ngendikaken janazatan nggih dengan jim dipun fathah janazah niku nama untuk mayit. Dados orang kalau sudah meninggal maka dia diberi nama apa jenazah. Jenazahnya saiki nendi misalnya. Oh sing nang rumah sakit wis disucake durung itu. Atau mayit. Tapi jarang menggunakan mayit. Biasanya jenazah. Ya, jenazah akan dikuburkan atau disolatkan mekaten, nggih. Nah, jenazah mawi jimipun dipun kasrah niku nama dingin apa keranda. Keranda niku napa bandusa. Nggih, bandusa. Ten mriki bandusa nggih namine niki. Napa keranda. Nah, manusia nggih kula panjenengan sami niki kedah mengingat yang namanya kematian. Rasulullah ngendikan aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sing saged memutus kenikmatan. Maksudnya napa? Mengingat kematian. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat yang memutus kenikmatan, mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Jadi nikmat-nikmat di dunia itu suatu saat akan kita tinggalkan, pasti. Nggih mboten ketoke, tapi ini sebuah kepastian. Ya, sebab semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia, akan mati, ya. Supados napa? Supados bersiap-siap. Ya. Enten ingkang ngendikan kafabil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu sebagai penasihat untuk diriku. Kita terus mawi takziah, nggih, mawi mengiringi jenazah ten makam, ten sarean niku nggih kados kula panjenengan sami kedah merenung. Nggih, kadang wong-wong sing dolen niku ten kuburan do malah gojekan. Gitu, malah guyon, nggih. Mboten merenung bahwa suatu saat kita nanti akan dikubur seperti jenazah
yang saat ini ada di hadapan kita. Nggih. Sehingga napa? Mawi kula panjenengan sami nggih berpikir nggih suatu saat kapan waktunya nggih mboten wonten ingkang mangertosi ya, maka kita akan siap-siap. Niki hikmah napa namanya kematian itu tidak ada yang tahu kapan hari dan tanggalnya. Nek ngerti nah penak iso siap-siap. Oh masa aktifku tinggal 30 hari lagi. Nggih, saged siap-siap. Tapi namanya kematian tidak ada yang tahu. Bahkan mawi wonten ingkang gerah ten griya sakit niku gerahe parah, lalu divonis kalih dokter, wah niki pun boten napa panjang lagi umurnya. Ya, tapi dokter pun tidak mengetahui secara pasti kapan tanggal hari dia akan meninggal dunia, hanya sebuah perkiraan. Niku nggih saged luput. Nggih saged luput. Nggih saged luput. Makanya kita napa dianjurkan untuk banyak mengingat kematian, dikatakan wonten kitab mriki sehingga nggih kita akan bersiap diri menghadapinya dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Terus napa golek sangu, cari bekal. Ya, bukan kematian. Ya, karena kematian itu pasti akan kita hadapi, tapi yang kita pikirkan adalah bekalnya. Sudah siapkah kita? Nggih sangune pun cukup napa dereng. Oke, menghadapi dengan amal ya, dan bekal untuk menuju akhirat. Lan ugi napa bertaubat dari kemaksiatan. Ya, supaya kita bertobat. Dengan mengingat kematian kita akan bertobat, berhenti dari berbuat maksiat dan tidak berbuat zalim. Nggih. Berbuat zalim atau berbuat salah. Karena kematian datangnya mendadak. Kalau kita ya sedang berbuat salah, berbuat maksiat atau tidak punya bekal yang cukup, maka kita akan merugi. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang meninggal dunia, wong sing tilar donya niku macem-macem. Enten sing ditakdirkan kalian Allah dipun paringi gerah rumiyin. Nggih, dikai gerah suwe. Enten sik gerahe nggih mboten suwe. Nggih. Maka wong niku nek dikai gerah berarti napa dipun paringi kesempatan kalian Allah supados napa bertobat. Gerah niku saged ngresiki napa dosa-dosa kesalahan. Nggih saged meninggikan napa derajat. Syaratnya napa menawi tiyang ingkang gerah niku sabar. Nggih, sabar. Terus napa iman datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih aku lara ngene iki wis takdire. Saiki aku gari napa gari jalani. Kalih napa usaha. Usaha golek napa? Golek tombo, golek obat. Nggih ning berobate nggih sesuai kalian tuntunan, nggih sesuai kalian syariah utawi mboten melanggar. Nggih wong nek gerah niku nggih napa berobat ten pundi? Ten dokter. Nggih. Ten rumah sakit. Ampun berobat ngagem perkawis-perkawis ingkang dilarang. Misalnya pergi ke dukun, ya ke paranormal atau wong pinter napa mulih ahli metafisika kiai ustad nggih. Ketoke ustad ning napa iso nambani ngagem napa ngagem praktek-praktek kesirikan. Nggih disukani jimat, nyotakake jimat iki dienggo ning sabuk. Tulisane napa? Tulisan Arab atau bismillahirrahmanirrahim tapi dipisah-pisah. Nggih atau dikai rajah. Niku Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Atau pengobatan jarak jauh. Enten mboten. Nggih wong enten Solo sing ngobati ten Jakarta. Wis tak obati saka kene. Nek didongake niku mending, tapi nek pengobatan jarak jauh niku sama saja. Nggih atau napa mindahke penyakit ten kewan. Nggih. Lara misale lara mumet terus mumute dipindah nang pitik. Pitike gliyeng-gliyeng. Kan enten ngoten niku praktek. Ada orang yang sakit terus penyakitnya dipindah ke kambing. Ada yang seperti itu. Atau dipindah ke telur. Ya, atau dipindah di kelapa seolah-olah setelah kelapanya dibuka itu isinya paku, isinya itu padahal itu rekayasa. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nabi berobat nggih ke dokter. Nggih, kita napa ke dokter. Nggih. Dados sakit itu bisa jadi sakit badannya, bisa jadi sakit napa jiwanya atau sakit hatinya. Wong ketoke sehat ning tapi dia tidak ketoke awake sehat, seger. Tapi ngomongin ngelantur misalnya. Ya, kadang guyu dhewe gitu. Kadang tiba-tiba nesu atau yang lainnya. Maka itu
Kalau seperti itu bisa diruqyah. Ya diruqyah, dibacakan ayat Al-Qur'an. Nek diwacane Al-Qur'an mboten mempan. Tesih ngoten niku nggih dibetot ten rumah sakit kejiwaan. Ya ada namanya penyakit-penyakit tertentu nggih yang seperti itu. Tapi nek jenengan berobat ke dukun atau yang lainnya, alternatif yang lainnya yang menyelisih syariat, niku jenengan malah bingung. Tambah bingung, tambah dosa. Nggih mengko digawe ketoke ana sing gawe-gawe padahal ming mumet biasa misalnya. Padahal ming napa ana sing gawe tanggamu atau sedulurmu. Akhirnya napa timbul fitnah. Dadi suudzon. Mboten mari penyakitnya malah tambah mumet, tambah bingung, wis duwite entek, dosa meneh. Nah, makanya jangan sampai keluarga kita ada yang berhubungan dengan dukun atau pengobatan alternatif. Tapi mawi pengobatan alternatif niku sesuai atau sesuai dengan penelitian enggak masalah. Ngagem nopo misalnya ngagem jamu, bisa enggak berobat pakai jamu? Bisa. Godhong-godhongan niku kan saged dienggo obat. Nggih, godhong suruh, godhong napa mulih? Godhong nggih, godhong salam. Ngobati napa godhong salam niku? Asam urat, nggih. Enten godhong sambiloto, enten godhong-godhongan niku secara ilmiah wonten penelitian, maka ini tidak menyelisih syariat. Mboten napa-napa. Tapi kalau pengobatan yang gaib ya dengan tenaga dalam yang lainnya maka niku dihindari. Ya, itu atau pengobatan dengan cara Nabi, kangge no bekam. Enten bekam, enten ngagem kurma, enten ngagem habatus sauda, ngagem minyak napa zaitun. Niki tidak masalah ya karena Nabi pernah melakukannya. Nggih. Terus tiang tilar dunya niku enten sik gerah rumiyin, enten sik mboten gerah tiba-tiba dia meninggal dunia. Nggih, kecelakaan atau yang lainnya. Enten sik kados mekaten. Pramila jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau menawi wonten rencang nggih keluarga ingkang gerah, maka disunahkan untuk apa? Untuk menjenguknya, mengunjunginya. Nggih, di rumahnya atau di rumah sakit ya. Terus napa diingatkan untuk bertobat. Kalau yang sakit itu napa tidak melaksanakan perintah Allah, misalnya mboten salat ya, atau mawi putri atau perempuan dia tidak memakai jilbab, tidak berhijab, maka diingatkan ya. Atau suka mengganggu tetangga, diingatkan sesuk meneh tobat ya nek mari, aja sok ganggu tanggamu, aja sok nyolong pitik, nyolong mentok misalnya ngoten. Niki paling niki jenengan niku dinawakne, ditegur, dilingke. Wong niku kadang sadar nek dikeki lara, sadar nek dikeki cilaka. Ning nek urung dikeki cilaka durung napa? Durung sadar. Dinasihati. Nggih, ampun disyukur-syukur kowe, syukur kowe, awakmu kapan. Salah sok ganggu tangga, sok ngrenengi, sok dan sebagainya mboten, tapi dapat dinasihati. Ya, dinasihati agar bertobat. Dan kalau nopo sudah kelihatan parah sakitnya, maka diminta untuk nopo berwasiat. Nah, mawi tiyang ingkang gerah niku ketokipun nopo sakaratul maut utawi nopo kritis, kondisine nopo kritis, maka disunahkan kita untuk mentalkinkan, dipun talkin, dituntun supados maos nopo la ilaha illallah. Monggo Pak Bu tinggi zikir maos la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditalkin ngoten niku. Nggih, sebab niki keutamaane napa ageng. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wonge nggih akhir hayatipun maos kalimat la ilaha illallah, napa ngendikanipun Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Kamila berusaha ingkang gerah niku sederek napa tiyang sepuh napa teman didampingi, kemudian dibacakan, dibimbing, dituntun untuk membaca la ilaha illallah. Jadi talqin niku ketika orang masih hidup, mendekati kematian. Tapi nek pun mati ten kuburan ampun ditalqin. Nggih, tidak perlu ditalqin. Nggih. Nah, menawi orang yang sakit tersebut sudah meninggal dunia, maka diperintahkan supados napa segera ya untuk menyiapkan proses
penyuciannya atau untuk pemakamannya. Nggih, ingkang sepindah mawi sampun tilar donya napa dipun tutup napa paningalipun mripate, nggih dipun tutup, dipejamkan matanya. Setelah itu disiapkan semuanya untuk proses pemakaman. Monggo, bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, hukum memandikan jenazah dan tata caranya. Hukum memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya wajib karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya. Sebagaimana dalam sabda beliau tentang seorang laki-laki saat dalam keadaan ihram yang terjatuh dari untanya sehingga lehernya remuk. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan Zainab radhiyallahu anha oleh beliau, mandikanlah dia 3 atau 5 atau 7 kali. Hukum mandikan jenazah adalah fardu kifayah menurut ijma ulama. Ya. Maka ingkang sepindah mawi wonten jenazah, nggih wonten jenazah yang dilakukan adalah mensucikannya atau memandikannya. Nggih. Niki saking dawuhipun Kanjeng Nabi, hukumipun apa fardu kifayah. Nggih, Rasulullah paring sabda iksilhu bima'in wasidrin. Nggih, iksilhu, mandikanlah jenazah itu bima'in dengan air dan daun bidara. Air yang dicampur dengan daun bidara. Lan ugi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih berkaitan dengan Zainab radhiyallahu anha, putri beliau, iksilnaha salasan au khamsan au sab'an, maka mandikanlah ya dia 3 kali nggih atau 5 kali atau sab'an 7 kali nggih. Niki jadi sepindah adalah memandikan jenazah yang itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nomor 2, tata cara memandikan jenazah. Keluarga mayit harus memilih untuk memandikan mayit mereka orang yang dipercaya, adil atau saleh dan mengetahui hukum memandikan. Dalam memandikan ini pertama wanita dari mayit untuk memandikannya didahulukan. Kemudian kerabat mayit yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat daripada setelahnya, seperti bapak, kakek, dan anak bila mereka mengetahui hukum-hukum memandikan. Dan bila tidak mengetahui, maka didahulukanlah selain mereka dari kalangan yang mengetahui tentang memandikan mayat. Mayat laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki, sedangkan mayat wanita dimandikan oleh kaum wanita. Dan masing-masing dari suami istri berhak memandikan pasangannya. Suami berhak memandikan istrinya, dan istrinya berhak memandikan suaminya. Setiap kaum laki-laki dan wanita boleh memandikan anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun. ya. Sepindah tata caranipun nggih menika keluarga niku pados tiyang ingkang adil, ingkang saged dipercaya. Nggih, sebab memandikan jenazah utawi mayit niki kedah orang yang amanah, mboten nyebarke napa aibnya, kekurangan si mayat. Ya. Lajeng pados tiyang ingkang adil saged dipercaya terus napa paham kalian hukum-hukum memandikan jenazah. Nggih. Nah, mawi mayat utawi jenazah niku sakderenge meninggal dunia sampun wasiat, sampun pesen, niku kedah dipun laksanaken. Misale aku sesuk nek wis mati sing nyucekke jenazahku fulan, Pak Kae atau Bu Kae, maka orang tersebut berhak untuk memandikannya. Ya, didahulukan. Lajeng napa kerabat mayit ingkang paling dekat, ya, yang paling dekat dengan jenazah. Terus nanti napa setelahnya, bapake napa simbahe napa putrane nggih
lan ingkang langkung sae niki kerabat ingkang nggadahi ilmu atau paham kalian hukum-hukum memandikan jenazah ya. Tapi nek misalnya keluarga niku mboten paham nggih napa diserahkan ke yang lainnya yang lebih mengetahui ya tentang hukum-hukum jenazah. Lajeng napa mayit laki-laki niku dimandikan oleh laki-laki. Nggih, mayat laki-laki dimandikan oleh mayat laki-laki. Dadi nek misale bapake ninggal niku sing memandikan ya anak-anaknya laki-laki atau saudaranya laki-laki. Mboten oleh anake wedok nyucekne napa memandikan bapaknya, itu tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau yang meninggal mayit wanita maka dimandikan oleh kaum wanita kecuali suami istri. Ya, suami boleh memandikan istri dan sebaliknya istri juga boleh memandikan suami. Ya, niki. Dan setiap kaum laki-laki dan wanita boleh memandikan anak-anak yang berumur di bawah pinten 7 tahun. Monggo salajengipun. Seorang muslim laki-laki atau wanita tidak boleh memandikan orang kafir, tidak juga membawa dan menghafali jenazahnya, serta tidak boleh juga mensolatkannya sekalipun kerabat dekatnya seperti bapak atau ibu. Air yang digunakan untuk memandikan mayit harus air yang suci, membersihkan dan berubah. Dan hendaklah memandikan mayit di tempat yang tertutup. Tidak patut hadir orang-orang yang tidak berkaitan dengan memandikan mayit. Cara memandikan mayit: meletakkan mayit di bangku yang digunakan untuk memandikannya, kemudian menutupi auratnya dengan kain lebar, kemudian melepas pakaiannya, menutupinya dari pandangan mata dengan meletakkannya di kamar atau ruang tutup lainnya. Kemudian orang yang memandikannya mengangkat kepala mayit mendekati posisi duduknya, kemudian mengurutkan tangannya ke perut mayit dan memijat ringan untuk mengeluarkan sisa kotoran di perut mayit. Kemudian membersihkan 2 jalan kotoran dan menceboki mayit, membasuh najis yang keluar dari 2 jalan dengan cara membalut tangannya dengan kain. Kemudian berniat memandikannya dengan mengucapkan Bismillah. Membukanya seperti wudhu untuk sholat kecuali pada tata cara berkumur dan berisyak. Keduanya cukup dengan mengusap mulut dan kedua lubang hidungnya. Kemudian membasuh kepala dan jenggotnya dengan air bidara atau sabun atau lainnya. Kemudian membasuh bagian kanan tubuh, kemudian bagian kiri. Kemudian menyempurnakan guyuran atau basuhan air ke bagian tubuh lainnya. Saat memandikan, dianjurkan membalut kedua tangannya dengan kain. Yang wajib adalah membasuhnya dengan sekali basuhan dan bila sudah terwujud bersih dengannya. Namun yang dianjurkan adalah 3 kali basuhan meskipun sudah bersih. Dianjurkan untuk basuhan terakhir menggunakan air kapur barus. Kemudian jasad mayit dilap dengan handuk dan dibuanglah darinya bagian tubuh yang disyariatkan untuk dibuang, seperti kuku dan bulu. Rambut wanita bisa dikepang dan digeraikan ke belakangnya. Bila mayit tidak bisa dimandikan karena tidak ada air atau jasadnya terpotong-potong karena terbakar atau sebab lainnya, maka mayit dilakukan dengan cukup. Bagi yang memandikan mayit, sunahkan mandi setelahnya. Ya, sepindah mawi ajeng nyucikaken jenazah niku pados panggenan ingkang tertutup. Nggih, pados
panggenan ingkang tertutup nggih. Lan ugi seorang muslim niki mboten pareng mensucikan nggih, membawa atau mengkafani atau menyolatkan jenazah orang-orang kafir nggih. Tapi mawi jenazah niku muslim ajeng disusekne niku cari tempat yang tertutup dan disucikan dimandikan dengan air yang suci. Nah, wonten kebiasaan masyarakat niku biasane nek ajeng nyuseni jenazah malah di tempat terbuka. Nggih, nek mboten biasane jenazah malah di pangku. Nah, niku malah mboten resik. Nggih, di pangku wong telu terus jenazah napa dimandikan, kondisinya dipangku oleh kerabatnya. Niku malah mboten resik, terus ribet. Nggih, sing resik napa dipun beto ten panggenan ingkang tertutup, lajeng napa diletakkan di meja. Nggih, ten meja napa ten bangku. Nggih, syaratnya sepindah napa kedah di tempat yang tertutup dan napa ingkang boten berkepentingan boten sah napa ikut memandikan, boten sah nyedak. Nggih. Niku sebab terkait dengan aurat. Ya, harus amanah. Dia tidak boleh menyebarkan aib. Ya. Diletakkan di atas meja kemudian napa auratipun dipun tutupi. Nggih, dipun tutupi. Ditutupi dengan kain, terus napa pakaiane dipun lepas. Nggih. Nek mboten saged angel dicopot dilepas digunting. Sing penting napa ditutupi ngagem kain riyen supados aurate napa tertutup saking pandangan mata. Nggih. Lajeng langkah selanjutnya menawi jenazah sampun ten meja niku posisi jenazah diangkat setengah duduk. Nggih, diangkat setengah duduk terus napa padaranipun niku ditekan, diurut. Nggih, diurut, diusap ke bawah supados sisa-sisa kotoran menawi wonten niku saged napa? Saged medal. Nggih. Niki, nek pun diurut-urut, diplenet-plenet mboten metu ampun dipeksa berarti pun napa? Pun mboten enten, pun resik. Nggih. Nah, dia dipijet ringan. Kemudian napa mawi sampun ditekan, diurut mawi enten kotoran ingkang medal terus napa dibersihkan, diceboki. Nggih, tapi nek mboten enten nggih tetep diceboki, diresiki. Nggih, supados najise niku saged napa ilang. Nggih, saking dua jalan tersebut. Menawi sampun dipun lenggahaken kemudian diurut mboten wonten kotoran ingkang medal, berarti dimulai proses memandikan. Bismillah. Nggih. Lajeng napa jenazah niku dipun wudhuaken kados dene wudhu ajeng nindakaken salat. Nggih, kecuali napa berkumur-kumur, kemu. Ya jenazah mboten saged napa kemu, nek diken kemu mungkin malah banyune napa bablas nggih mlebet, malah tangim nggih mayite. Iku wis mati kok kon kemu ngoten nggih. Nah niki napa kalih istinsak, memasukkan air ke dalam hidung ya. Tapi napa cukup diusap mulutnya. Nggih. Cukup diusap mulutnya dan lubang-lubang hidungnya niku napa dipun resiki. Lajeng napa membasuh kepala nggih, kemudian wajah, jenggot nggih dengan air bidara dan sabun atau lainnya, kemudian napa membasuh bagian kanan tubuh. Nggih. Dados sing dipun basuh mawi mandikan niku yang bagian kanan dulu. Nggih, dados nek posisine jenazah mriki dadi diiringi ten napa sing sisih tengen riyen nggih, punggung sisih tengen diresiki, dikosoki, disukani toya nggih, disabun baru nanti sebelah kiri. Nggih. Lah toyone niku sing dingge basuh niku dicampur dengan bidara atau sabun nggih, atau yang lainnya yang sifatnya napa saged membersihkan ya. Kemudian napa menyempurnakan guyuran air niki saged mawi ping setunggal pun resik nggih, ping setunggal nggih, menawi dereng resik nggih saged ping kalih dan dugi ping 3 sunahipun nggih. Dan yang perlu diperhatikan ketika memandikan jenazah niku napa dianjurkan menggunakan napa kaos tangan nggih, dados ngagem kaos tangan, saged kaos tangan medis napa nek mboten wonten kaos tangan nggih kain nggih.
Nah, yang wajib niku adalah sekali basuhan. Nggih, menawi sampun resik nggih mboten napa-napa. Nggih dipun cekapaken nanging menawi tesih napa kok ketoke kirang saged dipun sempurnaken ping 3 basuhan atau 3 guyuran. Lan guyuran yang terakhir atau basuhan yang terakhir disunahkan menggunakan air yang sudah dicampur napa kapur barus ya. Nah niki kedah praktek nggih, kedah praktek sing kadang nek digambarke ngagem teori niku mboten jelas. Ning sakniki pun kathah tutorial nggih, kajian-kajian praktek jenazah di YouTube niku saged dipun pirsani carane supados mboten kaget. Ning kadang sing marai mboten do iso niku sebabe napa wedi nek kalih wong mati. Nggih, ora mergo ora iso ning napa mergo wedi. Nggih, wedi kalih wong mati. Nggih, nek diprimpeni napa-napa mungkin ngoten. Dhisik apa mayit iki galak ora wani nyuseni mboten, tapi kita napa harus berani. Karena suatu saat ya nanti ada kerabat atau saudara kita meninggal, kita bisa mensucikan. Nah, sampunipun jangkep niku terus napa jenazah atau jasadnya dilap biar kering. Nggih, dilap supados kering. Terus mungkin mawi wonten napa kuku atau rambut yang panjang bisa dipotong. Tapi nek khusus rambut wanita niku bisa dikepang. Ya, biasanya dikepang 3. Ya, dikepang 3. Nah, bila mayit kondisinya ya tidak bisa dimandikan karena mungkin kecelakaan, ya, terus bagian tubuhnya luka-luka atau mungkin luka bakar atau mungkin tubuhnya terpotong-potong, maka atau karena tidak ada air maka cukup ditayamumkan. Ya, nah mungkin sak sampunipun rampung, nggih, niku yang memandikan disunahkan untuk napa mandi. Ya. Orang yang memandikan jenazah setelah selesai memandikan disunahkan juga untuk mandi. Nah niki jamaah rahimani wa rahimakumullah, seputar ahkamul janaiz kita bahas sak menika sampun napa dugi cara memandikan jenazah. Insyaallah kita lajengaken pembangkitan sanes wekdal. Mugi-mugi manfaat kangge kita sedaya, nggih saged dipun prakteke, nggih saged dipun napa dicoba, nek saged jenengan nyoba mboten napa dipun prakteke. Ketok-ketok ana sing dadi mayit, nggih terus digerujuki mengke nggih dipraktekkan mandikan seperti ini. Niku penting. Ya, terus nek ten sekolah-sekolah niku enten ujian praktek. Ning jarang ujian praktek memandikan jenazah niku jarang. Paling praktek salat niku. Praktek memandikan jenazah niku jarang. Mungkin praktek salat napa salat 2 rakaat napa salat jenazah napa praktek wudu, ning nek praktek memandikan jenazah ketoke jarang nggih. Padahal niku nggih sakjane napa penting. Nah, mugi-mugi manfaat kangge kula panjenengan sami. Kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.